Komisi 9 DPR RI bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menggelar kegiatan sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja bukan penerima upah di kediaman anggota DPRD Kabupaten Kediri Antoks Prapungka Jaya, Desa Banyaan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada Jumat 14 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menjaga kesejahteraan mereka. Program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan mencakup perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta manfaat jaminan hari tua yang berfungsi sebagai tabungan masa depan. Semua pekerja memiliki resiko dalam aktivitasnya, dan keberadaan program ini memberikan kepastian perlindungan bagi mereka. Setiap pekerja berhak memiliki jaminan sosial tenaga kerja. Dengan perlindungan program dasar itu, masyarakat akan terjamin dari resiko kecelakaan kerja sejak berangkat ke tempat kerja, sedang bekerja, hingga kembali lagi ke rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan puasa di bulan suci ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah bersama anggota DPR RI Nur Hadi SPD MH. Tepuk tangan. Jadi kami mengklaimkan kemarin dapat respon, insya Allah cair, tapi mudah-mudahan nanti keluarganya ngabari, karena setelah kita berusaha untuk menyairkan itu tidak pernah dikabari, padahal saya hanya menunggu Bu Lurah sudah cair. Nggak ada kata terima kasih juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi saya tunggu setiap saya mengeklaimkan nggak ada yang bilang. Jadi nanti beliau-beliau sosialisasi bukan omong kosong. Kita di Desa Banyaan yang non tenaga kerja, yang non pekerja, kita sudah menganggarkan dan kita sudah bisa mengeklaimkan. Monggo panjenengan sing kerja-kerja berat lek pengen ninggali warisan dumateng keluarga itu baik. Kalau khusus RT RW Desa Banyaan sampun saya bayar. Kader posyandu juga gitu. Jadi monggo panjenengan yang pekerja-pekerja saged nderek sekali bayar cuman murah kok, itu satu bulannya 100 berapa gitu, mengke ditepun terangaken, dan itu benar-benar bisa diklaimkan. Hanya dengan membayar iuran 16.800 setiap bulan. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan biaya pengangkutan ke rumah sakit, santunan cacat, dan uang pengganti upah sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Prinsipnya Bapak Ibu mugi-mugi diparingi sehat sedanten nggih. Yang belum bisa saya undang hari ini, nanti tolong salam saya disampaikan. Pertemuan ini tidak hanya sekali, terus saya bekerja sama dengan Pak Nur dan Mas Gusnul, nanti 1 tahun bisa sampai 5 kali pertemuannya seperti ini, ngerti loh. Oke, pasti mungkin cair, ngerti loh.
Jadi yang nggak hadir hari ini teman-teman jangan kecewa. Nanti akan saya geser yang lain ketemu. Ngoten lho nggih. Dulu yang sudah dapat UMKM, dapat poke dan sebagainya, ya nanti gantian lah. Nggih, nanti merata. Nggih, mungkin ngoten mawon saking kula nggih, mboten kata-kata ada Pak Nur, ada Pak Gusnul, sementing sedanten diparingi sehat. Ampun kesupen, kompak sedanten nggih. Kita tetap kompak nggih, rukun. Kalau ada sesuatu hal nyun sewu, ada 3 desa ini saya punya ambulan nggih, ada mobil ambulan. Kalau ada tetangga kanan kiri yang mungkin sakit, yang nggak bisa jalan, saya nggak melihat itu partai siapa, nggih, kita ngibadah niate, nggih, sampaikan aja, nanti datang ke sini gratis saking kula, ngoten lho nggih. Yang saya hormati, kegiatan hari ini tercipta atau terselenggara berkat Pak Nur Hadi dengan mitra kerjanya yang hari ini BPJS yang dihadirkan. Banyak hal yang nanti bisa kita dapatkan, banyak hal nanti bisa kita serap, dengan harapan sepulang dari sini Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi yang jenengan dapat datang mriki ini kagem orang-orang di sekeliling panjenengan, derek jenengan, sahabat-sahabat jenengan, orang-orang di sekitar jenengan. Betapa pentingnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Acara mekaten ini gantosan. Beberapa kesempatan yang lalu keranten ada keterbatasan waktu dan tempat peserta-peserta. Kami juga pernah melakukan di tempat yang ini melalui kegiatan provinsi. Hari ini ada kegiatan DPR RI, Pak, insya Allah nanti kedepannya juga ada kegiatan dari kabupaten dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini juga menjadi ajang silaturahim kita bersama untuk sambung paseduluran. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sudah ada program bagi seluruh rakyat Indonesia. Syaratnya adalah pekerja, ya, sanes pengangguran, tapi pekerja itu bila sampai meninggal dunia itu negara memberikan santunan sebesar 42 juta bagi ahli warisnya, Bapak Ibu. Nggih. Nah, Pak Nur, kula kok dereng ngertos, kula kok dereng paham. Kulo pengen daftar lah, mangke di sini ada petugas BPJS Ketenagakerjaan yang siap mendaftar Anda langsung, atau lewat HP daftar caket. Mangke Pak Dian Mahrudi akan menjelaskan lebih langsung. Wah, Pak Nur itu meninggal dunia keluarganya dapat segitu. Alhamdulillah, berarti keluarganya itu boten terlantar, boten terabaikan. Salah satu kunci di sini termasuk mengurai di sini. Dilalah sing sedo kuwi lho, kok ya duwe utang, ninggal utang kok 12 juta ngoten. Kan nggih lumayan nggih. Dengan adanya ini tuntas Bapak Ibu. Adanya ini tuntas. Bapak Ibu, Pak Nur, kula nggih pengen nderek niki, tapi kula nggih mboten pengen mati dhisik Pak Nur. Kula pengen ngopeni anak putu kok, pengen roh anak kula sampai rabi duwe putu. Niku cita-cita kula. Nggih leres sami, sedaya pengen panjang umur. Nah, carane pripun? Derek niki insyaallah panjang umur. Lek jenengan derek BPJS Ketenagakerjaan, derek jaminan sosial sing dilindungi negara, lek jenengan badhe derek niki niate estu niate ingkang leres. Ya Allah Gusti, kula mbayar derek BPJS Ketenagakerjaan 16.800 repes tiap bulan. Kula
nyuwun barokah panjang umur sehat, dono saking penyakit, nyambut gawe selamat lancar, rezeki saking panjenengan berlimpah barokah. Amin ya robbal alamin. Niki Bapak Ibu, dene kok melu BPJS Ketenagakerjaan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah diparingi sehat, panjang umur. Jenengan niku sami mawon 16.800 repes tiap bulan niku sami kalih jenengan ngedalaken sedekah. Leres mboten? Sing dulur teng Sumatera sedo entuk 42 juta. Mergo sedekah ya awake dhewe. Niki teng Surabaya sedo keluargane pikantuk 226 juta. Mergo sedekah ya awake dhewe. Sing setunggile pikantuk 270 juta. Nggih mergo sedekah ya awake dhewe. Paham Bapak Ibu? Daripada khususnya Bapak-bapak, mergi sing kathah bekerja nih Bapak-bapak, pun ngantos niat saya jenengan pengen ngelindungi keluarga jenengan kalah kalau sak pak rokok. Sak pak rokok ini iso 20.000 luwih, nderek niki namung 16.800. Nggih, 16.800 niku pikantuk fasilitas napa Pak Nur? Selain jaminan kematian juga pikantuk jaminan kecelakaan kerja dan juga beasiswa untuk anak yang ditinggalkan. Tapi dereng termasuk pikantuk jaminan hari tua alias pensiun. Loh, umpami lek pun sepuh alhamdulillah diparingi panjang umur pengen betok tabungan hari tua niku pripun carane Pak Nur? Niku iurane kedah ditambahi 20.000. 16.800 tambah 20.000 berarti 36.800. Niki entuk niki. Bahkan di BPJS Ketenagakerjaan nuwun sewu, tidak hanya meninggal karena sakit atau meninggal karena kecelakaan kerja, meninggal karena bunuh diri itu dapat santunan 42 juta. Sampai segitunya negara melindungi kita. Kalau mboten derek program niki Pak Nur, ya kita tidak dilindungi. Memang perlindungan pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan kedua yo awake dhewe kudu hati-hati, perlindungan ketiga negara Bapak Ibu. Lek enek apa-apa negara hadir. Bahkan sampai kecelakaan kerja tiba mlebu rumah sakit, BPJS Ketenagakerjaan siap bayar rumah sakit sampai sembuh, sampai keluar rumah sakit itu jenengan gratis mboten usah bayar. Kalau sampai terjadi risiko kecelakaan kerja. Tapi kembali lagi niatnya Bapak Ibu nyambut gawe teng peken, teng sabin, teng margi, teng kantor, teng budi mawon diniati diparingi panjang umur sehat selamat nggih. Amin ya robbal alamin. Sesuai dengan tugas pokok dari kami di Dinas Tenaga Kerja, kami bergandengan dengan BPJS Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi sama halnya terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan-karyawati di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri. Kendalanya banyak sekali, mungkin salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran pekerja dengan kalau dibandingkan dengan manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak tadi, luar biasa sekali. Kita hanya membayar apa yang disampaikan tadi, dan untung kita adalah luar biasa. Kendala itu kami atasi dengan sosialisasi dengan BPJS dari agar kepesertaan BPJS khususnya di Kabupaten Kediri semakin hari semakin meningkat sehingga masyarakat terlindungi khususnya untuk pekerja dari kecelakaan kerja, kematian atau risiko lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, yang intinya di dalam forum yang berbahagia ini kami berpesan
seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak di depan tadi, kalau Bapak Ibu sekalian bekerja, segeralah mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang begitu luar biasa sekali manfaatnya. Di rumah sakit sampai 1 bulan, biayanya 100 juta, tetap di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Terus kemudian selama Bapak Ibu dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja, otomatis tidak mendapatkan penghasilan. Itu nanti kita ganti penghasilannya. Jadi kita ambil upahnya itu 1 juta rata-rata Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dirawat di rumah sakit sampai 1 bulan, itu kita berikan santunan 1 juta. Sampai 1 tahun, misalnya dirawat di rumah sakit sampai 1 tahun. Kalau cuma 5 hari ya 1 juta dibagi hari kerja, dikali 5. Kemudian kalau misalnya kecelakaan kerja sampai anggota tubuhnya diamputasi, itu selain biaya pengobatan dan perawatan gratis, itu dapat santunan cacat. Kemudian manfaat lain Bapak Ibu, kalau misalnya kecelakaan kerja, misalnya saya contohkan Bapak petani, pas hujan-hujan di sawah kena petir meninggal dunia, itu santunannya 70 juta. Kemudian anaknya, 2 orang anak akan mendapatkan beasiswa sampai dia kuliah. Maksimal 2 orang itu total 174 juta. Mulai dari TK, SD itu 1.500.000, SMP 2 juta, SMA 3 juta, kuliah 12 juta per tahun untuk masing-masing 1 orang anak. Jadi kalau meninggal dunia pada saat kecelakaan kerja dapat 70 juta, dapat beasiswa untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, cacat tetap total. Cacat tetap total itu diberikan santunan 56 juta. Cacat total itu lumpuh, udah nggak bisa kerja lagi Bapak Ibu. Itu manfaat dari jaminan kecelakaan kerja. Iurannya 10.000. Kemudian yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian ini Bapak Ibu meninggal di luar hubungan pekerjaan, meninggal karena sakit, meninggal pas jalan-jalan, yang tidak ada hubungan pekerjaan, santunannya adalah 42 juta. Terus kemudian ada Permenaker baru Pak Nur Hadi yang kemarin dikeluarkan pemerintah, Permenaker nomor 1 tahun 2025 terkait untuk manfaat santunan kematian bukan penerima upah, itu untuk yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dengan minimal masa kepesertaan 3 tahun, itu cuma mendapat biaya pemakaman 10 juta. Tapi kalau kepesertaannya lebih dari 3 tahun, itu dapat full 42 juta. Itu tadi untuk yang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sistemnya gotong royong. Kalau enggak ibu-ibu dikasih sehat, dikasih keselamatan, itu untuk membantu yang lain, sedekah. Kalau ibu-ibu mau nambah tabungan yang bisa diambil, itu nambah 20.000. Jadi uangnya nanti bisa diambil beserta hasil pengembangannya pada saat Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi. Tabungannya yang 20.000 itu tidak akan berkurang, tapi akan bertambah.
pendaftarannya itu syaratnya cukup fotokopi KTP. Terus batasan usia maksimal pada saat mendaftar itu 65 tahun, Bapak. Bapak sudah 65 tahun? Oh, masih lama. Bisa, Bapak. Jadi untuk pendaftarannya bisa datang langsung ke kantor atau bisa lewat kantor pos, bisa lewat agen Briling, bisa lewat Shopee, bisa lewat Tokopedia dan sebagainya. Pendaftarannya fleksibel. Berkunjung ke kantor kami, ini di Kota Kediri, di Semampir, Jalan Mayor Bismo. Jadi perempatan Semampir itu ke selatan. Ke selatan kurang lebih 500 meter. Itu di kiri jalan. Depan Kelurahan Semampir. Antusias warga yang hadir dalam sosialisasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa Banyakan menyadari betapa pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka, terutama bagi pekerja mandiri di desa ini. Hal ini terlihat dari aktifnya warga saat interaktif dengan narasumber, dari sekedar bertanya tentang rasa keingintahuan warga sampai tahapan serta manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk pribadi sampai keluarga. Itu BPJS Ketenagakerjaan jenisnya apa saja untuk bisa mendaftarkan BPJS itu? Bisa apa, mungkin kerjaan apa ya, mungkin kayak jualan asongan apa itu bisa nggak Pak? Maksudnya jenisnya itu kerjaan apa aja Pak? Bayarnya cuma satu, tapi bisa didaftarkan 2 pekerjaan. Misalnya petani sama pedagang. Itu bisa didaftarkan 2 profesi dengan 1 kali pembayaran. Itu manfaatnya nanti di jaminan kecelakaan kerjanya. Kalau misalnya pas pedagang atau pas petani, itu manfaatnya di situ. Tapi kalau meninggal dapatnya ya tetap 1. Jadi resiko untuk BPU itu melekat di jenis pekerjaan. Maksimal untuk yang BPU itu bisa diisi 2 pekerjaan. Yang pekerja mandiri ya Bapak, petani sama pedagang atau peternak sama petani bisa. Kemudian untuk jenis pekerjaannya itu yang penting ada aktivitas pekerjaan yang menghasilkan uang, bisa didaftarkan. Termasuk pedagang, tukang ojek, kuli bangunan, bako letek, bisa. Bako letek itu masuk pedagang Bapak Ibu. Iya. Kalau di kami jenis pekerjaan bako letek tidak ada. Eteke bakul. Profesi apa aja boleh Bu? Tadi asongan saged. Boleh, masuk online pedagang. Saged, pedagang online saged. Nggih, bebas. Bebas. Sing nggak bisa masuk daftar di BPJS Ketenagakerjaan itu pekerjaan profesinya pekerjaan ngerasani tonggo, nggak masuk. Nggak masuk. Nggih. BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola 5 program diantaranya: jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sedangkan peserta yang dilindungi terbagi atas 4 sektor antara lain, yakni penerima upah atau PU, bukan penerima upah atau BPU, jasa konstruksi atau JAKON, dan pekerja migran Indonesia atau PMI.
satu manfaat dari kami adalah menghindarkan risiko kemiskinan dari masyarakat karena kehilangan pekerjaan atau mengalami risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Karena di kami santunannya adalah sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya mengalami jaminan kecelakaan kerja, risiko kecelakaan kerja, itu biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit sampai sembuh BPJS Ketenagakerjaannya cover. Ya, jadi untuk yang coverage di kabupaten maupun kota itu masih minim sekali mas. Jadi itu masih di bawah 50% untuk coverage-nya dari terutama yang dari sektor yang menerima upah yang tenaga kerja mandiri. Tapi kalau yang untuk sektor PU seperti industri, perusahaan itu sudah mulai banyak, sudah besar. Tapi kalau khusus yang untuk sektor bukan penerima upah itu di kami masih relatif kecil. Pesan saya, ya, siapapun masyarakatnya, Kediri, Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, terutama pekerja yang bukan penerima upah, ya, baik itu petani, pedagang, nelayan, bakul etek, peternak, pedagang online semua yang belum daftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan segera daftar dan kita insya Allah mendapatkan perlindungan dari negara berupa jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan kerja